Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bekerja, berlari mengejar dunia, atau menumpuk cita-cita, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Ada kerinduan sunyi di dalam hati yang selalu memanggil kita untuk kembali pada sumber cahaya. Video ini bukan sekadar kisah, melainkan perjalanan batin yang mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang lama engkau simpan dalam diam. Aku ingin mengajakmu untuk tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga merasakan dengan hati. Dengarkan setiap kata dengan tenang, dan biarkan jiwa kecilmu berbicara. Tuliskan di kolom komentar bagaimana engkau merasakan perjalanan spiritualmu selama ini, agar kita bisa saling menguatkan di jalan Allah. Dan jangan lupa, tekan tombol suka serta bagikan video ini, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya kebenaran. Bab 1. Kesadaran awal tentang diri. Saudaraku, pernahkah engkau duduk seorang diri lalu tiba-tiba bertanya dalam hati, siapakah sebenarnya aku ini? Pertanyaan yang nampak sederhana, namun sesungguhnya menjadi pintu awal perjalanan menuju Allah. Banyak manusia menjalani hidup hanya sekadar berlari dari pagi hingga malam, bekerja tanpa henti, mengejar dunia, tanpa pernah berhenti sejenak untuk menoleh ke dalam dirinya. Padahal, tanpa disadari, diri kita menyimpan rahasia yang lebih besar daripada apapun yang dapat kita lihat di luar. Pertanyaan tentang jati diri inilah yang menjadi panggilan batin, agar manusia tidak tersesat dalam hiruk-pikuk dunia yang fana. Jika kita hanya memandang diri sebatas tubuh, maka yang kita lihat hanyalah daging, tulang, dan darah yang suatu hari akan kembali menjadi tanah. Namun apakah kita benar-benar sekadar tubuh ini? Tentu tidak. Ada sesuatu yang lebih halus, yang tidak bisa diukur oleh timbangan duniawi. Itulah ruh. Ruh yang meniupkan kehidupan ke dalam jasad. Ruh yang berasal dari tiupan suci Allah. Inilah sisi terdalam dari diri manusia yang seringkali tertutup oleh kabut kelalaian. Tanpa mengenali ruh, kita hanyalah orang yang berjalan tanpa arah, meskipun kaki kita menapaki jalan yang panjang. Ketika seseorang mulai menyadari keberadaan ruh di balik jasad, maka ia akan memahami bahwa hidup bukanlah kebetulan, melainkan amanah. Amanah untuk menjaga diri, membersihkan hati, dan mengembalikan ruh ini kepada Allah dalam keadaan suci. Dari kesadaran inilah, manusia akan mulai mengurangi keterikatannya pada harta, kedudukan, dan kesenangan sesaat. Sebab ia tahu, semua itu hanyalah bayangan, sementara hakikat sejati ada di dalam dirinya. Inilah makna firman Allah, dan pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikannya? Sebuah ajakan agar manusia berani menyelam ke dalam dirinya. Makrifat diri bukanlah sekadar mengenal nama, identitas, atau peran sosial yang kita sandang. Makrifat diri adalah keberanian untuk menyingkap tabir-tabir yang menutupi cahaya hati. Ego, kesombongan, dan hawa nafsu adalah tirai yang menghalangi kita dari melihat hakikat. Jika tirai itu tidak pernah disibakkan, maka kita hanya akan berjalan di permukaan tanpa pernah menyentuh kedalaman samudra yang penuh hikmah. Tetapi bila hati telah jernih, manusia akan melihat dirinya sebagai cermin yang memantulkan cahaya Allah. Inilah awal dari perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Maka saudaraku, jangan biarkan hidup ini hanya berlalu tanpa makna. Setiap helaan nafas adalah panggilan untuk kembali mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kesadaran ini adalah kunci pertama untuk menembus rahasia Allah. Siapa yang berani mengenal dirinya akan menemukan jalan untuk mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya akan berjalan di atas cahaya, bukan lagi dalam kegelapan. Maka mulailah dengan satu langkah sederhana. Tanyakan pada dirimu, siapa aku, dari mana aku berasal, dan kemana aku akan kembali. Dari pertanyaan itu, tabir makrifat akan mulai terbuka. Bab 2. Rahasia nafas sebagai jalan makrifat. Saudaraku, sadarkah engkau bahwa kehidupanmu bergantung pada sesuatu yang sering kau abaikan? Sesuatu yang datang dan pergi tanpa pernah berhenti, itulah nafas. Dari tarikan pertama ketika engkau lahir hingga hembusan terakhir saat ajal menjemput, nafaslah yang mengiringi perjalananmu di dunia ini. Namun betapa banyak manusia yang hidup puluhan tahun tanpa pernah menyadari
makna di balik nafasnya. Padahal, di dalam setiap tarikan dan hembusan itu tersembunyi rahasia besar, sebuah jalan yang dapat mengantarkan hati menuju makrifat kepada Allah. Nafas bukanlah sekadar gerakan biologis dari paru-paru, melainkan aliran kehidupan yang Allah titipkan pada setiap insan. Ketika nafas berhembus, sebenarnya ruh sedang menari dalam tubuh, mengalirkan energi yang membuat hati tetap hidup. Itulah sebabnya para arifin menyebut nafas sebagai jembatan antara jasad dengan ruh, dan ruh dengan Sang Pencipta. Jika nafas ini dijaga dengan kesadaran, maka ia akan menjadi zikir yang tak pernah berhenti, bahkan ketika lidah terdiam. Tetapi bila nafas dibiarkan tanpa makna, maka ia hanya akan berlalu sebagai rutinitas tanpa cahaya. Tarikan nafas sesungguhnya membawa nama Allah, meski manusia sering tidak mendengarnya. Ketika kita menarik nafas dalam-dalam, jiwa ini mengucap hu, dan ketika kita menghembuskannya, tersimpan lantunan Allah. Zikir ini berlangsung tanpa jeda, tanpa henti dari awal kita hidup hingga akhir hayat. Itulah rahasia zikir nafas, zikir yang paling murni karena ia berjalan apa adanya, tanpa dibuat-buat. Orang yang menyadari hal ini tidak lagi melihat nafas sebagai sesuatu yang sepele, melainkan sebagai lantunan suci yang senantiasa menghubungkannya dengan Sang Khalik. Orang-orang yang telah menempuh jalan makrifat selalu menjaga nafas mereka agar tetap selaras dengan kesadaran hati. Nafas yang terburu-buru melahirkan kegelisahan, tetapi nafas yang tenang menumbuhkan ketentraman. Ketika hati dipenuhi zikir dan nafas berjalan dalam kesadaran, maka cahaya Allah akan turun menenangkan jiwa. Dari sinilah lahir kedamaian yang tidak dapat dibeli oleh harta, tidak dapat digapai oleh kedudukan, dan tidak dapat ditukar dengan kesenangan dunia. Nafas yang terjaga adalah jalan menuju ketenangan hakiki. Maka jangan biarkan nafasmu berlalu sia-sia. Setiap tarikan adalah anugerah, setiap hembusan adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Jika engkau mampu menghadirkan kesadaran di setiap nafas, maka engkau sedang membuka pintu makrifat yang tersembunyi. Ingatlah, hidup ini hanyalah rentang waktu di antara dua nafas. Nafas pertama ketika lahir dan nafas terakhir ketika engkau kembali kepadanya. Gunakanlah semua nafas di antaranya untuk berzikir, bersyukur, dan mengingat Allah. Dengan begitu, setiap hela nafasmu akan menjadi saksi bahwa engkau telah berjalan menujunya dengan penuh kesadaran. Bab 3. Hati sebagai cermin cahaya Allah. Saudaraku, ketahuilah bahwa hati manusia bukan sekadar segumpal daging yang berdetak di dalam dada. Ia adalah pusat rasa, tempat kesadaran bersemayam, sekaligus cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Ketika hati bersih, ia akan memantulkan kebenaran seperti cermin jernih yang menghadirkan bayangan sempurna. Namun ketika hati diliputi noda dosa, kesombongan, dan nafsu dunia, maka ia tertutup oleh karat yang membuat cahaya tidak lagi bisa menembusnya. Maka perjalanan makrifat menuntut kita untuk senantiasa membersihkan hati, agar ia kembali bening dan mampu memantulkan sinar Allah dengan sempurna. Banyak orang mencari Allah di luar dirinya, mendaki gunung, menjelajahi samudera, dan menempuh perjalanan jauh, padahal Allah lebih dekat daripada urat leher. Kedekatan itu hanya bisa dirasakan melalui hati yang hidup. Hati adalah pintu kehadirannya, sebuah ruang suci di mana manusia dapat merasakan kelembutan, kasih sayang, dan petunjuk Allah. Jika hati telah mati, maka seluruh tubuh pun akan kehilangan arah. Tetapi bila hati tetap hidup, maka ia akan menjadi pelita yang menuntun langkah manusia menuju kebenaran. Saudaraku, hati memiliki dua kemungkinan. Ia bisa menjadi taman cahaya atau menjadi penjara kegelapan. Ketika hati dipenuhi zikir, ia akan dipenuhi kedamaian dan kelembutan. Namun ketika hati dipenuhi kelalaian, ia akan menjadi keras, gersang, dan jauh dari rahmat Allah. Itulah sebabnya para wali Allah menekankan pentingnya zikir dan muraqabah. Sebab hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hati yang jernih adalah hati yang mampu menyaksikan Allah dalam setiap kejadian. Ia melihat bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata batin. Ia menyadari bahwa setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun menyedihkan,
adalah pantulan dari kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izinnya, dan kesadaran inilah yang membuat seorang hamba tidak mudah goyah. Hati yang demikian adalah cermin yang tidak lagi retak oleh ujian, karena ia senantiasa memantulkan cahaya Allah dalam segala keadaan. Maka rawatlah hatimu sebagaimana engkau merawat tubuhmu. Bersihkan ia dari iri, dengki, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Hiasi ia dengan sabar, syukur, ikhlas, dan tawakal. Bila hati telah kembali bening, maka ia akan menjadi cermin yang menampakkan hakikat dirimu sekaligus cahaya Allah yang menyinarinya. Dan ketika hati telah bercahaya, perjalanan makrifat akan semakin terang, sebab engkau telah memiliki pelita yang membimbingmu menuju samudera rahasia Allah. Bab 4. Jalan zikir menembus hijab. Saudaraku, zikir bukan hanya lantunan kata di bibir, tetapi hembusan kehidupan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Setiap kali lidah mengucap namanya, sebenarnya hati sedang mengetuk pintu keabadian. Namun seringkali zikir hanya berhenti di permukaan, sekadar suara yang terdengar, tanpa menembus ke dalam dada. Padahal zikir sejati adalah yang mampu melampaui hijab-hijab gelap yang menutupi hati hingga ia sampai pada inti rasa, di mana seorang hamba benar-benar merasakan kehadiran Tuhannya. Hijab itu bisa berupa nafsu, kesibukan dunia, atau bahkan pikiran yang tak pernah hening. Selama hijab itu masih tebal, zikir akan sulit menembus kedalaman batin. Karena itu, orang-orang arif mengajarkan kesabaran dalam berzikir. Zikir yang diulang-ulang bukanlah sekadar pengulangan kata, melainkan ketukan yang terus-menerus pada pintu hati, sampai akhirnya hijab yang keras itu mulai retak dan runtuh. Ketika hijab tersingkap, barulah cahaya Allah memancar dan memenuhi seluruh kesadaran. Ada saatnya zikir terasa berat, seolah lidah enggan bergerak, hati kering, dan pikiran berlari ke sana kemari. Saat itulah sebenarnya seseorang sedang diuji. Apakah ia berzikir karena sekadar kebiasaan atau karena kerinduan sejati kepada Allah? Barang siapa tetap teguh, maka zikirnya perlahan akan menembus dinding kegelapan itu. Hingga pada akhirnya, ia merasakan manisnya zikir, di mana nama Allah bukan lagi sekadar ucapan, melainkan aliran cinta yang menggetarkan jiwa. Zikir yang menembus hijab akan membawa manusia pada kesadaran yang lebih tinggi. Ia mulai merasakan bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk mengingat Allah. Tidak hanya ketika salat, tidak hanya saat duduk di sajadah, tetapi dalam setiap aktivitas, bahkan ketika bekerja, berjalan, atau berbicara. Pada titik itu, kehidupan menjadi ibadah, dan seluruh alam semesta terasa berzikir bersama. Inilah zikir yang hidup, zikir yang tidak lagi terikat oleh waktu dan tempat. Maka janganlah berhenti berzikir meski terasa berat. Jangan berhenti mengetuk meski pintu belum terbuka. Sebab setiap ketukan adalah langkah menuju cahaya, dan setiap sebutan nama Allah adalah penyingkap hijab yang menghalangi kita darinya. Hingga suatu saat, dengan izin Allah, engkau akan mendapati dirimu tidak lagi menyebut namanya, melainkan mendengar namanya bergema dari dalam hatimu. Saat itulah zikir telah menembus hijab dan engkau berjalan dalam cahaya makrifat yang sejati. Bab 5. Menyibak tirai ego. Saudaraku, salah satu hijab terbesar yang menghalangi manusia dari mengenal Allah adalah egonya sendiri. Ego adalah bisikan halus yang membuat kita merasa memiliki, merasa mampu, dan merasa berkuasa. Ia adalah bayangan yang menutupi cahaya, menjadikan manusia silau oleh dirinya sendiri. Padahal sejatinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Selama ego masih mendominasi hati, maka segala amal ibadah hanya akan menjadi hiasan kosong, tidak sampai pada makna terdalam yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-nya. Ego itu licik, ia bisa bersembunyi di balik ibadah, membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa amal kita lebih banyak, doa kita lebih panjang, atau zikir kita lebih tulus. Padahal semua itu hanyalah bisikan nafsu yang menggelapkan hati. Ego membuat manusia lupa bahwa semua amal hanyalah karena izin Allah. Tidak ada salat yang bisa kita tegakkan tanpa Dia, tidak ada zikir yang bisa kita lantunkan tanpa Dia,
dan tidak ada amal yang bisa kita lakukan tanpa Dia. Kesadaran inilah yang perlahan-lahan menyobek tirai ego hingga kita kembali rendah di hadapannya. Saudaraku, orang yang terbebas dari ego bukanlah orang yang berhenti beramal, tetapi orang yang beramal tanpa merasa memiliki amal itu. Ia berdoa, namun tidak menyandarkan hasil pada doanya, melainkan pada kehendak Allah. Ia berzikir, namun tidak bangga dengan zikirnya, sebab ia tahu yang memberi taufik untuk berzikir adalah Allah juga. Ia bersedekah, namun tidak merasa dirinya dermawan, sebab ia sadar bahwa harta itu hanyalah titipan yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Inilah jalan kerendahan hati yang menuntun seseorang semakin dekat dengan makrifat. Ego ibarat debu yang menempel pada cermin hati. Selama debu itu tidak disapu, maka cahaya Allah tidak akan terlihat. Cara membersihkannya adalah dengan mengakui kelemahan diri, menerima bahwa kita hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Air mata taubat adalah pembersih yang paling murni, sebab ia lahir dari hati yang menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap sujud panjang yang dilakukan, adalah sapuan yang perlahan menghapus debu ego, hingga hati kembali jernih memantulkan cahayanya. Maka, janganlah takut untuk meruntuhkan ego, meski itu terasa menyakitkan. Sebab semakin ego itu hancur, semakin terbuka ruang dalam hati untuk Allah masuk. Dan ketika Allah telah memenuhi hati, tidak ada lagi ruang untuk kesombongan, iri, atau cinta dunia yang berlebihan. Hanya ada ketundukan, kelembutan, dan kedamaian. Inilah rahasia besar yang harus kita pelajari, bahwa untuk mendekat kepada Allah, kita tidak perlu menjadi lebih tinggi, justru kita harus menjadi lebih rendah, hingga tidak tersisa apapun selain pengakuan sebagai hamba. Bab 6. Cahaya ruh di balik kegelapan. Saudaraku, di balik jasad yang kasar dan dunia yang penuh bayangan, terdapat cahaya ruh yang senantiasa menyala. Cahaya ini adalah anugerah agung yang Allah titipkan pada setiap manusia, sebuah percikan dari nur ilahi yang menjadi asal mula kehidupan. Namun seringkali cahaya itu terhalang oleh kegelapan dunia, tertutup oleh dosa, lalai, dan kelalaian yang menumpuk bagaikan awan pekat menutupi matahari. Padahal meski awan begitu tebal, sinar matahari tidak pernah padam. Demikian pula ruh kita, cahayanya tidak pernah benar-benar hilang, hanya saja tertutup oleh kabut kegelapan yang kita biarkan menyelimutinya. Kegelapan yang menutup cahaya ruh hadir dalam banyak bentuk. Kadang ia berupa kesedihan yang berlarut, kadang berupa amarah yang membara, kadang berupa keserakahan yang tak pernah puas, atau keputusasaan yang membuat hati kehilangan harapan. Semua itu adalah bayangan yang menutupi cahaya, menjadikan manusia berjalan dalam gelap meski matahari bersinar terang. Tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di balik gelap yang mencekam, cahaya ruh tetap ada, menunggu kita untuk kembali menyingkap tabir yang menutupinya. Saudaraku, jalan untuk menemukan kembali cahaya ruh adalah dengan berani masuk ke dalam hening. Di saat dunia bising dengan suara, hati harus belajar mendengar keheningan. Di saat pikiran berlari tanpa henti, jiwa harus belajar untuk diam. Dalam keheningan itu, ruh perlahan bersuara, memperlihatkan kilauannya, membimbing kita kembali ke jalan Allah. Cahaya ruh tidak bisa dicapai dengan tergesa, tetapi dengan kesabaran, zikir, dan ketundukan. Semakin kita merendah, semakin terang cahaya itu bersinar, sebab Allah mencintai hamba yang datang dengan hati yang pasrah. Cahaya ruh yang telah kembali bersinar akan mengubah cara kita memandang kehidupan. Segala sesuatu yang sebelumnya tampak gelap menjadi terang, segala musibah yang tampak berat menjadi pelajaran, segala kesenangan yang tampak memikat menjadi fana. Cahaya itu menuntun kita untuk melihat dunia dengan mata hati, bukan sekadar mata kepala. Kita menyadari bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju Allah, dan ruh kita adalah bekal utama yang harus dijaga agar tetap bercahaya hingga saat kembali. Maka, jangan biarkan kegelapan menutupi ruhmu terlalu lama. Bersihkan ia dengan taubat, terangi ia dengan zikir, dan kuatkan ia dengan sabar. Setiap manusia memiliki cahaya itu, tidak ada yang terkecuali. Namun hanya mereka yang mau menyingkap tabir kegelapanlah yang akan benar-benar menyaksikan sinarnya. Dan ketika cahaya ruh telah menyala,
engkau tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam bimbingan nur Allah yang akan menuntunmu sampai ke tujuan sejati. Bab 7, Rahasia Takdir dan Ikhlas. Saudaraku, salah satu rahasia besar dalam perjalanan makrifat adalah memahami takdir. Takdir seringkali terasa sebagai misteri yang menakutkan karena ia membawa kita pada hal-hal yang tak selalu kita kehendaki. Ada saatnya kita dipertemukan dengan kebahagiaan. Ada pula saatnya kita diuji dengan kesedihan. Ada waktu di mana doa kita terjawab dengan cepat. Ada pula waktu di mana doa seolah-olah tak berjawab. Namun di balik semua itu, terdapat rahasia Allah yang hanya dapat dipahami dengan ikhlas. Sebab sesungguhnya, takdir bukanlah musuh, melainkan jembatan menuju kasih sayangnya. Ikhlas adalah kunci untuk menerima takdir dengan lapang dada. Ia bukan sekadar menerima keadaan tanpa daya, tetapi menyadari bahwa setiap peristiwa adalah pilihan terbaik dari Allah. Meski mata kita belum mampu melihat kebaikan di baliknya. Orang yang ikhlas akan merasakan ketenangan, karena ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Sang Pengatur yang Maha Tahu. Ia tidak lagi mengikat hatinya pada hasil, tetapi pada keridaan Allah. Dengan ikhlas, beban hidup terasa ringan, sebab hati tidak lagi melawan arus takdir, melainkan mengalir bersama kehendaknya. Saudaraku, ketahuilah bahwa takdir bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan. Ia adalah ketetapan yang penuh hikmah. Bahkan ketika kita terjatuh, di sana ada pelajaran yang harus kita pahami. Bahkan ketika doa kita belum dikabulkan, di sana ada penundaan yang membawa kebaikan yang lebih besar. Orang yang berusaha memahami takdir dengan ikhlas akan menemukan ketenangan yang tidak dimiliki oleh mereka yang selalu mengeluh. Sebab ikhlas adalah obat bagi hati yang gelisah dan rahasia yang membuat manusia kuat berjalan di jalan Allah meski penuh ujian. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Seperti seorang petani yang menanam benih dengan penuh perhatian, menyirami dan merawatnya, lalu menyerahkan hasil panen pada kehendak Allah. Begitu pula kita dalam hidup ini, berusaha sebaik-baiknya, namun tidak menggantungkan hati pada hasil, melainkan pada ridha Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Maka belajarlah untuk ikhlas dalam setiap langkah. Ketika bahagia, syukurilah dengan ikhlas. Ketika sedih, terimalah dengan ikhlas. Ketika doa terkabul, syukurilah dengan ikhlas. Ketika doa belum terjawab, bersabarlah dengan ikhlas. Dengan begitu, engkau akan menemukan rahasia bahwa takdir bukanlah beban, melainkan jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Dan ketika hati telah ikhlas, engkau akan melihat hidup ini bukan sebagai rangkaian kebetulan, tetapi sebagai tarian indah yang diatur langsung oleh tangan kasih sayang Allah. Bab 8, Ilmu Laduni dan Bisikan Ilahi. Saudaraku, ada ilmu yang dapat dipelajari dengan membaca kitab, mendengar guru, dan menelaah pengetahuan. Namun ada pula ilmu yang Allah letakkan langsung ke dalam hati hambanya tanpa perantara manusia. Itulah yang disebut ilmu laduni, pengetahuan yang datang sebagai bisikan halus dari ilahi. Ilmu ini tidak diperoleh dengan banyaknya hafalan, melainkan dengan kejernihan hati. Ia hadir bukan karena kecerdasan akal, melainkan karena kasih sayang Allah yang menurunkan cahayanya ke dalam jiwa seorang hamba yang ikhlas dan taat. Ilmu laduni bukanlah keajaiban yang bisa dipamerkan, melainkan rahmat yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Sebab orang yang diberi sedikit saja pengetahuan ilahi akan merasa semakin kecil di hadapan Allah, bukan semakin sombong. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah wadah, sementara ilmu itu milik Allah sepenuhnya. Jika ia menggunakan ilmu itu untuk kebaikan, maka ilmu tersebut menjadi cahaya yang menuntun. Tetapi jika ia tergelincir dalam kesombongan, maka cahaya itu akan padam, meninggalkan kegelapan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Saudaraku, bisikan ilahi tidak selalu berupa kata-kata yang terdengar jelas, tetapi sering hadir sebagai ilham dalam hati yang bersih. Kadang berupa ketenangan dalam mengambil keputusan, kadang berupa rasa yakin untuk melangkah, kadang berupa peringatan halus agar menjauhi keburukan. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbing hambanya secara langsung. Barang siapa menjaga hatinya dengan zikir dan keikhlasan, maka ia akan semakin peka mendengar bisikan tersebut.
Tetapi barang siapa menutup hatinya dengan dosa, maka bisikan itu akan tertutupi oleh suara nafsu dan syaitan. Ilmu laduni tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipelajari dengan ambisi. Ia hanya datang kepada mereka yang benar-benar merendah di hadapan Allah. Maka jalan terbaik untuk meraihnya adalah dengan mendekat kepada Allah melalui ibadah, doa, dan zikir. Semakin hati tenang dalam mengingat Allah, semakin luas ruang bagi cahayanya untuk masuk. Dari situlah lahir kebijaksanaan yang tidak tertulis dalam buku manapun, tetapi dirasakan dalam hati yang hidup. Maka jangan terlalu sibuk mengejar pengetahuan luar hingga melupakan pengetahuan batin yang Allah titipkan di dalam diri. Ilmu dunia bisa menambah pengetahuan, tetapi ilmu laduni menambah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan inilah yang akan menuntun kita mengenal Allah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh kata-kata. Itulah bisikan ilahi, suara halus yang hanya terdengar oleh hati yang bersih, yang menuntun manusia menuju samudera makrifat yang tak bertepi. Bab 9, bersatu dalam kehendak Allah. Saudaraku, manusia sering merasa dirinya memiliki kehendak bebas, seolah-olah ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Padahal sejatinya, semua kehendak yang muncul hanyalah bayangan kecil dari kehendak Allah yang lebih besar. Kita bisa merencanakan, kita bisa berusaha, tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam genggamannya. Ketika seorang hamba benar-benar menyadari hal ini, ia tidak lagi memberontak terhadap ketentuan Allah. Ia akan berjalan dengan tenang, sebab hatinya telah menyatu dengan arus takdir yang Allah tetapkan. Bersatu dalam kehendak Allah bukan berarti kehilangan arah atau berhenti berusaha. Justru ia adalah keadaan di mana usaha manusia selaras dengan rencana ilahi. Seperti perahu yang berlayar mengikuti arus, ia tetap mendayung, tetapi tidak melawan gelombang. Perahu itu bergerak dengan lancar karena tidak menentang aliran sungai. Begitu pula hati seorang hamba, ia tetap bekerja, tetap berjuang, namun tidak lagi resah jika hasilnya berbeda dari yang ia harapkan, karena ia percaya bahwa Allah lebih tahu jalan terbaik untuknya. Saudaraku, orang yang bersatu dengan kehendak Allah akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Ia tidak lagi gelisah dengan kegagalan, tidak lagi sombong dengan keberhasilan. Sebab dalam pandangannya, semua itu hanyalah cara Allah mendidiknya, cara Allah menuntunnya agar semakin dekat. Hati yang menyatu dengan kehendak Allah tidak lagi dipenuhi rasa takut akan kehilangan, karena ia yakin bahwa apapun yang pergi hanyalah bagian dari takdir, dan apapun yang datang adalah karunia yang harus disyukuri. Untuk mencapai keadaan ini, diperlukan penyerahan diri yang total. Seorang hamba harus berlatih meninggalkan keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ia harus rela, meski terkadang yang ia inginkan tidak terwujud, karena ia percaya bahwa Allah menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Penyerahan diri ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar, karena di dalamnya terdapat kebebasan sejati, bebas dari kegelisahan, bebas dari ambisi yang membutakan, dan bebas dari rasa takut yang mengikat. Maka belajarlah untuk berjalan dalam kehendak Allah. Jika engkau berdoa, mintalah agar kehendakmu selaras dengan kehendaknya. Jika engkau bekerja, lakukan dengan niat untuk mencari ridha-Nya. Dan jika engkau diuji, terimalah dengan sabar sebagai bagian dari kasih sayang-Nya. Ketika engkau mampu sampai pada titik ini, engkau akan merasakan bahwa hidup bukan lagi milikmu, melainkan milik Allah sepenuhnya. Itulah makna bersatu dalam kehendak Allah, melebur dalam lautan takdir dan menemukan kedamaian yang abadi. Bab 10, Puncak Makrifat. Kembali ke sumber cahaya. Saudaraku, setiap perjalanan rohani sejatinya adalah perjalanan pulang. Pulang dari keterikatan dunia menuju kebebasan rohani. Pulang dari kesibukan yang melalaikan menuju hening yang menyadarkan. Pulang dari cahaya-cahaya semu menuju cahaya abadi. Puncak makrifat bukanlah ketika seseorang memiliki banyak pengetahuan, bukan pula ketika ia mampu menunjukkan keajaiban, melainkan ketika ia benar-benar merasakan dirinya tidak memiliki apa-apa selain Allah. Pada saat itu ia menemukan rumah sejati, sumber cahaya yang sejak awal telah menuntunnya. Kembali ke sumber cahaya berarti kembali mengenali siapa kita sebenarnya.
bahwa diri ini hanyalah amanah sementara yang sejati hanyalah Allah. Kita hidup karena Allah menghidupkan. Kita merasa karena Allah yang menurunkan rasa. Kita bergerak karena Allah yang menggerakkan. Ketika kesadaran ini menguasai hati, maka seluruh ego, ambisi, dan kesombongan akan runtuh. Yang tersisa hanyalah ketundukan total dan cinta murni kepada Sang Pencipta. Inilah puncak makrifat, meleburkan diri dalam kehadiran Allah. Saudaraku, jalan menuju puncak ini bukanlah jalan yang mudah. Ada air mata yang jatuh dalam kesendirian, ada doa yang terucap dalam malam panjang, ada luka yang disembuhkan dengan sabar, ada ego yang harus dikorbankan. Namun semua itu bukanlah sia-sia, sebab setiap langkah adalah persiapan untuk menerima cahaya yang lebih besar. Setiap ujian adalah pintu yang semakin mendekatkan kita pada Allah. Dan ketika semua pintu terbuka, barulah hamba menyadari bahwa yang ia cari selama ini sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Cahaya Allah yang tak pernah padam. Puncak makrifat adalah ketika seorang hamba tidak lagi merasa jauh dari Allah, bahkan tidak lagi merasa terpisah. Ia tidak melihat dirinya berdiri di hadapan Allah, tetapi dirinya berada dalam Allah, dalam kasih sayangnya, dalam genggamannya. Semua perbedaan antara hamba dan Tuhannya menjadi semata-mata rahasia yang hanya bisa dipahami dengan rasa, bukan dengan kata. Hamba menjadi tenang karena ia telah kembali pada asalnya. Ia tidak lagi mencari karena ia telah menemukan. Maka saudaraku, ketahuilah bahwa perjalanan makrifat ini bukan tentang menjadi istimewa di mata manusia, melainkan menjadi dekat di sisi Allah. Bukan tentang berkuasa, melainkan tentang tunduk. Bukan tentang memiliki, melainkan tentang menyerahkan. Dan akhirnya, setiap jiwa akan kembali ke sumber cahaya. Di sana, tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kehilangan. Yang ada hanyalah keabadian dalam pelukan kasih sayang Allah. Itulah puncak makrifat, kembali ke sumber cahaya yang sejak awal telah menunggu kita. Saudaraku, perjalanan makrifat adalah perjalanan pulang menuju cahaya Allah. Semoga sedikit yang kita renungkan bersama hari ini menjadi pengingat bahwa hati kita tidak pernah sendiri. Selalu ada Allah yang dekat melebihi apapun. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya Allah, terangilah hati saudara-saudaraku yang mendengar ini dengan cahayamu. Lapangkan rezekinya, kuatkan langkahnya, dan dekatkan ia selalu kepadamu. Jadikan setiap kesedihannya berubah menjadi ketenangan, dan setiap harapannya engkau kabulkan dengan kasih sayangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.